ke pertemuan yang ke-6. Kita masih membahas tentang pengembangan ya, pembelajaran ya untuk meningkatkan kemampuan berpikir matematika tingkat tinggi siswa. Hari ini yang akan presentasi siapa? Saya Pak Risa. Oh ya, silahkan Bu Risa. Izin share screen ya Pak. Apakah sudah terlihat PowerPoint-nya Pak? Iya, sudah. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan tentang metode atau strategi untuk meningkatkan kemampuan hot. Yang pertama di sini ada questioning strategis atau strategi bertanya. Nah, di sini untuk menghasilkan proses berpikir tingkat tinggi, pertanyaan harus mendapatkan jawaban yang belum disajikan. Nah, merencanakan pertanyaan sebelum waktu belajar yang sebenarnya membantu memastikan pertanyaan lebih dari sekedar mengingat informasi. Di sini mengingat langkah-langkah dalam prosedur utama atau keterampilan mungkin berguna, tetapi menghafal langkah-langkah tidak membantu pelajar memahami mengapa atau bagaimana langkah-langkah harus digunakan, juga tidak membantu pelajar menerapkan langkah-langkah dalam situasi masalah. Di sini ada beberapa strategi mengajukan pertanyaan yang telah terbukti untuk meningkatkan perkembangan dari keterampilan berpikir, yaitu yang pertama, ajukan pertanyaan kepada semua siswa. Ajukan pertanyaan kepada semua siswa secara setara. Panggil non-sukarelawan dan juga sukarelawan. Jadi dipanggil siapa yang mau atau ditunjuk salah satu, seperti itu. Lalu yang kedua, untuk merangsang rasa ingin tahu atau menuntut pemecahan masalah, ajukan pertanyaan tentang paradoks, dilema, dan masalah serta pendekatan baru. Yang ketiga, mintalah siswa menghasilkan pertanyaan mereka tentang topik. Jadi di sini diberi waktu siswa untuk bertanya tentang materi yang sedang diajarkan. Lalu selanjutnya mulailah dengan pertanyaan tingkat rendah. Perbaiki sesuai kebutuhan dan lanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi pertanyaannya. Yang terakhir, berikan waktu tunggu setelah pertanyaan karena siswa berbeda dalam tingkat di mana mereka merespon. Jadi tadi dimulai dari pertanyaan yang mudah dulu, lalu pertanyaannya makin lama makin meningkat gitu. Dan juga kalau misalnya bisa bertanya, mungkin setelah dijelaskan ditanya sudah paham belum gitu. Kalau sudah paham, mungkin bisa dilanjutkan untuk ke pertanyaan yang berikutnya. Nah, di sini selanjutnya ada yang pertama tadi strategi bertanya, yang kedua ada feedback atau masukan. Nah, di sini umpan balik menginformasikan peserta didik tentang kemajuan mereka. Strategi berikut untuk memberikan umpan balik yang efektif. Ini ada beberapa cara atau beberapa langkah. Yang pertama, bisa menggunakan cek informal seperti jempol ke atas atau jempol ke bawah untuk menunjukkan siapa yang mendapat masalah kanan. Lalu berikan informasi yang segera, spesifik, dan korektif dengan menggunakan nada emosi yang positif. Yang ketiga, hindari ekspresi harapan rendah seperti bilang itu adalah upaya pertama yang baik, seperti itu. Terus yang selanjutnya, yang keempat, hindari umpan balik yang tidak tulus atau pujian yang berlebihan. Karena tidak berfungsi kalau pujian yang berlebihan itu untuk yang mungkin untuk tingkat SMP, SMA, pokoknya yang meningkat tinggi itu, menurut Kauk dan Egen itu kalau pujian yang berlebihan tidak berfungsi kecuali untuk anak kecil gitu. Dan pujian hanya efektif ketika siswa percaya bahwa mereka telah mendapatkan yang dia inginkan. Lalu gunakan pujian untuk membantu siswa mengembangkan standar mereka sendiri untuk mencapai keberhasilan. Yang terakhir, disesuaikan umpan balik dengan tanggapan. Nah, di sini ada beberapa cara, ada beberapa kalimat gitu ya.
Untuk jawaban cepat dan tegas yang benar, gunakan pujian singkat dan umum. Misalnya bisa bilang jawaban bagus kayak gitu. Terus untuk jawaban yang benar tapi ragu-ragu, tanggapi dengan menyemangati umpan balik dan penjelasannya. Misal, iya tanda kutip dalam hal ini menunjukkan kontraksi, bukan posesif. Kami melihat tidak ada kepemilikan yang disarankan dalam kalimat. Jadi kalau misalnya si anak itu jawabnya ragu-ragu, tapi dia benar gitu ya, tetap direspon dulu, lalu nanti dikasih penjelasan lebih lanjut. Terus untuk jawaban yang salah karena kecerobohan, cukup perbaiki kesalahan. Jadi kalau misalnya anaknya berani ngejawab tapi jawabannya salah gitu, itu kita cukup memperbaiki jawabannya. Lalu untuk jawaban yang salah karena kesalahpahaman, jadi dia udah coba jawab, tapi konsepnya itu sebenarnya salah. Nah, di sini berikan penjelasan lebih lanjut dan bertanya, tetapi tidak menjelaskan secara berlebihan. Ambil pendekatan ini dengan setiap siswa untuk sebuah jumlah kesalahan yang salah oleh beberapa siswa bisa diulangi lagi materinya. Nah, ketika seseorang siswa tidak dapat menjawab, dorong siswa sampai mendapat jawaban yang benar dan jangan mengarahkan pertanyaan ke siswa lain. Jadi misalnya kalau misal kita udah tunjuk nih satu anak untuk menjawab pertanyaan yang kita ajukan gitu ya, tapi si anak ini si A misalnya, si A ini tapi dia diem aja atau nggak berani jawab atau jawabannya salah. Nah, itu diusahakan jangan langsung lempar pertanyaannya ke si B, tapi coba dulu sampai si A ini mampu menjawab dengan benar. Jadi kita arahkan juga sedikit-sedikit supaya bisa mencapai ke jawaban yang benar. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya di sini ada team activity atau kegiatan tim. Nah, kegiatan tim di sini ukuran kelompok harus dibatasi hingga 6 atau kurang, maksimal 6 atau kurang, agar kerja kelompok tetap dapat dikelola dan terfokus. Sebelum mereka dapat bekerja dengan baik dalam tim atau kelompok, siswa harus mempelajari keterampilan seperti mendengarkan dengan seksama, mempertahankan fokus, dan memberikan dukungan dan dorongan. Siswa juga harus menerima tugas yang menantang, dorongan untuk setiap mengerjakan tugas, dorongan untuk setiap seperti mengerjakan tugas, terus ketika bergulat atau dengan pertanyaan yang terbuka gitu dan umpan balik berkelanjutan tentang kemajuan mereka. Nah, di sini ada beberapa kerja tim, yaitu tim dan kerja kelompok mendapat untung dari perencanaan strategis yang cermat, termasuk pengembangan tugas, kelompok prosedur, bahan, dan metode penilaian. Kinerja siswa dengan menggunakan tim, dengan menggunakan kerja kelompok ini juga kinerja siswa meningkat dengan pemantauan aktivitas siswa dan meminimalkan periode transisi dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Bentuk-bentuk kerja kelompok yang ditemukan efektif untuk pengembangan keterampilan berpikir meliputi diskusi siswa, tutor sebaya, dan pembelajaran kooperatif. Nah, di sini selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang student discussion atau diskusi siswa. Diskusi siswa ini merangsang pemikiran, menantang sikap dan keyakinan, dan mengembangkan keterampilan interpersonal. Dalam diskusi siswa, mulailah dengan moral dilema untuk mengembangkan pemahaman dan klarifikasi nilai, atau menggunakan jenis dilema lain untuk mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan pemecahan masalah lainnya. Dan juga atur grup untuk tatap muka diskusi, seperti duduknya seperti setengah lingkaran atau berbentuk lingkaran, sehingga guru termasuk sebagai bagian dari setengah lingkaran atau lingkarannya tersebut. Nah, yang kedua di sini ada peer tutoring atau tutor sebaya. Di sini yang pertama harus dipastikan tutornya itu terlatih. Nah, tutor sebaya juga dalam tutor sebaya ini memasangkan siswa dengan kemampuan yang berbeda untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pembelajaran.
Terus juga harus dipastikan tutornya itu terlatih atau maksudnya menguasai materi seperti itu. Nah, tutor yang tidak terlatih kadang meniru yang terburuk dari guru mereka. Jadi mungkin kesalahpahaman saat penyampaian informasi atau saat menyampaikan konsep seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya terjadi kesalahpahaman kan nantinya juga umpan baliknya juga kurang dari yang di tutornya itu. Terus di dalam tutor sebaya ini siswa harus belajar bagaimana menjelaskan tujuan, tetap pada tugas, mendorong rekan-rekan mereka untuk berbicara tentang pelajaran dan memberikan komentar yang mendukung seperti pujian dan umpan balik yang positif. Dalam tutor sebaya juga berikan struktur yang jelas melalui lembar kerja siswa. Jadi guru juga memberikan lembar kerja siswa yang jelas untuk kegiatan tutor sebaya. Nah, memberikan pemantauan guru, umpan balik dan bimbingan selama pembelajaran untuk memeriksa kemajuan dan memperbaiki kesalahan atau kesalahpahaman. Jadi setelah diadakan tutor sebaya, habis itu dievaluasi bersama gurunya. Nanti kalau misalnya ada kesalahpahaman yang diberikan oleh tutor sebaya gitu ya, jadi bisa diperbaiki oleh gurunya. Yang ketiga di sini ada cooperative learning atau pembelajaran kooperatif. Nah, dalam cooperative learning di sini pembelajaran kooperatif efektif untuk mengembangkan keterampilan kognitif, afektif, dan interpersonal melalui akuntabilitas individu. Ini melibatkan lebih banyak siswa dan kerja tim daripada tutor sebaya dan manfaatnya memanfaatkan keragaman siswa dengan menempatkan siswa dalam tim belajar dan memberi penghargaan kepada perencanaan kelompok dan kinerja penyelidikan. Selain itu, pembelajaran kooperatif juga meningkatkan motivasi, waktu aktif tugas, dan keterlibatan siswa, serta meningkatkan harga diri siswa. Di sini tugas belajar harus membutuhkan kerjasama dan komunikasi. Berikutnya, di cooperative learning juga menyediakan sumber daya yang berguna untuk belajar seperti buku, internet, teks, dan buku referensi yang lain. Gunakan bagan atau lembar kerja yang dibuat siswa untuk mendukung pengorganisasian hasil penyelidikan atau rotasi peran siswa. Yang terakhir, kooperatif pembelajaran itu ada macam-macam, termasuk dalam investigasi kelompok, divisi pencapaian tim siswa atau STAD, dan Jigsaw. Jadi kalau misalnya mau menggunakan cooperative learning bisa menggunakan investigasi kelompok atau STAD dan metode Jigsaw juga bisa. Nah, berikutnya di sini strategi yang selanjutnya yaitu dengan komputer mediation atau mediasi komputer. Nah, di mediasi komputer ini komunikasi yang di mediasi komputer memberikan peluang untuk akses ke data jarak jauh sumber, kolaborasi dalam proyek kelompok dengan siswa di lokasi lain, dan berbagai pekerjaan untuk evaluasi atau tanggapan oleh siswa lain. Bantuan komputer instruksi dan instruksi berbasis komputer bila dikombinasikan dengan instruksi bisa meningkatkan sikap motivasi dan presentasi akademik siswa. Lanjutannya di sini aplikasi komunikasi yang dimediasi komputer berikut telah ditunjukkan untuk efektif dalam meningkatkan pembelajaran prasyarat dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang pertama, mempraktikkan keterampilan menyimpulkan dan strategi pemecahan masalah. Lalu yang kedua, membangun keterampilan di bidang-bidang seperti analogi verbal, penalaran logis, dan berpikir induktif atau deduktif. Yang terakhir, pengeboran dan praktek yang menggabungkan probe atau tes. Nah, di sini selain dari strategi-strategi yang tadi ada 4, yaitu yang bertanya, terus habis itu feedback atau masukan, terus habis itu ada yang cooperative learning juga. Nah, berikutnya menggunakan pertanyaan untuk menstimulasi berpikir matematika juga sangat penting. Di sini ada 4 jenis pertanyaan
Yang pertama ada pertanyaan pemula. Di pertanyaan pemula ini mengambil bentuk pertanyaan terbuka yang memfokuskan pemikiran anak-anak ke arah umum dan memberi mereka titik awal. Contoh dari pertanyaan-pertanyaan pemula di sini ada contohnya, contoh pertanyaan yang kita berikan untuk siswa gitu ya, di pertanyaan pemula. Yang pertama ada, hal ini mengingatkan Anda apa? Hal ini mengingatkan Anda pada apa? Terus apa saja contoh dari materi apa gitu ya. Terus bagaimana Anda bisa mengurutkan ini? Dan yang lain-lainnya. Di sini ada beberapa contoh pertanyaannya yang bisa diajukan untuk siswa pada tahap pertanyaan pemula. Lalu pertanyaan jenis yang kedua di sini pertanyaan untuk merangsang pemikiran matematis. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini membantu anak-anak untuk fokus pada strategi tertentu, terhubung dengan pengalaman sebelumnya, dan membantu mereka melihat pola dan hubungan. Contoh dari pertanyaan jenis kedua ini ada contohnya yang pertama, apa yang sama atau apa perbedaannya gitu. Jadi bisa mengaitkan materi atau informasi yang sudah mereka punya sebelumnya dan informasi yang baru mereka dapat gitu. Terus contoh pertanyaan selanjutnya, apa saja yang dapat Anda coba? Terus dapatkah Anda melihat sebuah pola? Bisakah Anda menjelaskannya? Terus juga bisa juga menurut Anda apa yang terjadi selanjutnya? Mengapa? Kayak gitu. Dan di sini jenisnya pertanyaan yang ketiga itu soal penilaian. Nah, pertanyaan seperti ini meminta anak-anak untuk menjelaskan apa yang mereka lakukan atau bagaimana mereka sampai pada sebuah solusi. Pertanyaan-pertanyaan ini juga mendorong anak-anak untuk berefleksi dan menilai diri sendiri dengan demikian membantu mempersiapkan mereka untuk berkontribusi pada diskusi kelas. Contoh dari pertanyaan ini yang pertama bisa apa yang telah Anda temukan, terus bagaimana Anda mengetahuinya, terus bisa juga mengapa Anda berpikir demikian, terus apa yang membuat Anda yakin bahwa itu benar. Ini contoh-contoh pertanyaannya. Nah, berikutnya di sini jenis yang terakhir, pertanyaan diskusi akhir. Di pertanyaan-pertanyaan ini menyatukan upaya kelas dan berbagi serta membandingkan strategi dan solusi yang cepat. Ini memberikan kesempatan lebih lanjut untuk refleksi dan realisasi ide-ide matematika dan hubungan. Ini mendorong anak-anak untuk mengevaluasi pekerjaan mereka dengan menghargai pemikiran orang lain. Contoh dari pertanyaan diskusi akhir ini, yang pertama bisa siapa yang memiliki jawaban atau pola atau pengelompokan yang sama dengan ini gitu. Terus bisa juga contohnya siapa yang memiliki solusi berbeda. Lalu apakah hasil setiap orang sama? Mengapa? Kalau iya mengapa? Jika tidak mengapa? Kayak gitu. Terus sudahkah kita menemukan semua kemungkinan? Bagaimana kami bisa tahu gitu. Terus bisa juga contohnya pernahkah Anda memikirkan cara lain untuk melakukannya dan yang lain-lain. Nah, tingkat berpikir matematis di sini cara lain untuk mengkategorikan pertanyaan adalah menurut tingkat pemikiran yang kemungkinan besar akan mereka rangsang, menggunakan hierarki seperti taksonomi Bloom. Nah, Bloom ini mengklasifikasikan pemikiran menjadi 6 tingkat. Ya, ada memori atau terus yang kedua ada pemahaman, yang ketiga aplikasi, keempat analisis, kelima sintesis, dan yang keenam evaluasi. Atau di sini pada tahap evaluasi itu membutuhkan tingkat pemikiran tertinggi. Sedangkan Sanders pada tahun 1966 memisahkan tingkat pemahaman menjadi 2 kategori, terjemahan dan interpretasi, untuk membuat taksonomi 7 tingkat. Jadi kalau belum tadi punya 6 tingkat, kalau Sanders ini dia ada 7 tingkat yang cukup berguna untuk berguna dalam matematika. Yang pertama itu ada penyimpanan, terus kedua terjemahan, terus penafsiran, aplikasi, analisis, perpaduan, evaluasi. Nah, di sini ada nanti, ini ada masing-masing iniannya. Ini semoga nggak kepotong ya di ininya tabelnya.
Di sini ada tingkat tabel yang sebelah kiri. Jadi kecil, sebentar ya Pak. Di sini yang tabel sebelah kiri adalah tingkat berpikirnya, tabel yang sebelah kanan ini adalah contoh pertanyaan panduan. Jadi contohnya, tadi kan kalau misalnya Sanders itu, jadi ini kita mau ngebahas dari yang tentang Sanders, dari yang Sanders tadi, yang ada 7 yang menurut Sanders untuk memisahkan tingkat pemahaman yang berguna dalam matematika. Nih, tingkat berpikir yang pertama itu adalah penyimpanan. Nah, di sini dalam penyimpanan ini siswa mengingat atau mengingat informasi. Jadi mengingat siswa di sini di penyimpanan ini siswa mengingat informasi. Contoh pertanyaannya bisa seperti ini. Apa yang telah kami kerjakan dapat membantu mengatasi masalah ini? Pernahkah Anda melihat sesuatu seperti ini sebelumnya? Jadi ini baru mengingat-ingat informasi sebelumnya gitu. Terus tingkat yang kedua di sini ada terjemahan. Di terjemahan ini siswa mengubah informasi ke dalam bentuk simbolik atau bahasa yang berbeda. Contoh pertanyaannya, bagaimana Anda bisa menulis atau menggambar atau memodelkan apa yang Anda lakukan? Lalu, apakah ada cara untuk merekam apa yang Anda temukan yang dapat membantu kami melihat lebih banyak pola gitu. Jadi terjemahan di sini misal dia bikin gambar atau apa namanya dari soal cerita terus dia ubah jadi bentuk model matematikanya gitu kan. Terus kita bisa nanya gimana caranya kayak gitu. Nanti kita bisa dengar jawaban siswanya itu. Nah, ini untuk tingkat berpikir terjemahan. Lalu untuk tingkat berpikir penafsiran di sini, siswa menemukan hubungan antara fakta, generalisasi, definisi, nilai, dan keterampilan. Jadi hubungannya itu tadi antara fakta, generalisasi, definisi, nilai, dan keterampilan. Contoh pertanyaannya yang dapat diajukan, contoh yang pertama, apa perbedaannya? Bisakah Anda mengelompokkan ini dalam beberapa cara? Terus contoh yang kedua, mungkinkah ada hubungan antara ini? Dapatkah Anda melihat sebuah pola? Itu contoh-contoh pertanyaannya. Terus tingkat berpikir yang keempat, aplikasi. Nah, di aplikasi ini siswa memecahkan masalah seperti kehidupan yang membutuhkan identifikasi masalah dan pemilihan serta penggunaan generalisasi dan keterampilan yang sesuai. Contoh pertanyaan yang dapat diajukan seperti bagaimana pola ini dapat membantu Anda menemukan jawaban? Menurut Anda apa yang akan datang selanjutnya? Mengapa? Atau bisa juga yang akan datang selanjutnya mungkin diganti step-nya atau langkah-langkahnya gitu. Langkah selanjutnya itu seperti apa? Mengapa? Gitu. Terus untuk tingkat berpikir yang kelima di sini ada analisis. Analisis di sini siswa memecahkan masalah dalam pengetahuan sadar tentang pemikiran. Contoh pertanyaan yang dapat diajukan, apa yang telah Anda temukan, bagaimana Anda mengetahuinya, mengapa Anda berpikir demikian, gitu. Terus apa yang membuat Anda memutuskan untuk melakukannya seperti itu, gitu. Nah, tingkat berpikir yang keenam, di sini ada perpaduan. Perpaduan di sini siswa memecahkan masalah yang membutuhkan pemikiran orisinal atau yang orisinal itu yang apa ya bahasanya ya? Pokoknya orisinal dan kreatif. Orisinal tuh mungkin yang awal gitu ya. Nah, contoh dari pertanyaan panduannya, di sini contoh pertanyaannya di tingkat berpikir ini, yang pertama bisa mengajukan pertanyaan, siapa yang punya solusi berbeda gitu. Terus apakah hasil setiap orang sama? Jika iya, kalau iya gimana caranya? Kalau enggak, kenapa tidak? Kenapa bisa berbeda? Seperti itu. Terus contoh pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi jika ini berubah? Gitu. Nah, di tingkat berpikir yang terakhir, evaluasi, di sini siswa membuat penilaian baik atau buruk, benar atau salah,
menurut standar yang dia nilai, yang siswa itu nilai. Contoh dari pertanyaan yang dapat diajukan pada tingkat berpikir ini, yang pertama, sudahkah kita bisa menemukan semua kemungkinan? Bagaimana kami bisa tahu gitu? Terus pernahkah Anda memikirkan cara lain untuk melakukannya? Apakah Anda pikir kami telah menemukan solusi terbaik? Kami itu maksudnya kita semua yang ada dalam kelas. Nah, di sini juga ada 2 gambar segitiga. Jadi sementara semua anak-anak mendapat manfaat dari mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, telah disarankan bahwa anak-anak berbakat dan anak-anak yang kurang berbakat dan yang berbakat memerlukan jumlah waktu belajar yang lebih banyak dihabiskan untuk terlibat dalam pemikiran tingkat tinggi daripada siswa yang biasa. Jadi yang siswa biasa itu dia kalau yang siswa biasa dia waktu belajarnya lebih sedikit gitu ya dibandingkan anak-anak yang punya berbakat atau biasanya kalau siswa yang lebih cerdas itu dia mampu belajar lebih lama daripada siswa yang kurang, seperti itu. Ini menurut Davis dan Rim. Nah, di sini ada 2 gambar segitiga yang menggambarkan perbedaan yang disarankan dalam proporsi waktu yang dihabiskan untuk 6 tingkat pemikiran Bloom. Di sini ada 2 yang sebelah kiri gambar segitiga yang sebelah kiri ini untuk siswa yang reguler. Jadi kalau untuk siswa yang reguler ini dia dari bawah, dari tingkat yang paling bawah itu pengetahuan, setelah pengetahuan lalu pemahaman, ini tingkat berpikirnya, yang gambar ini adalah tingkat berpikirnya. Terus kalau tingkat berpikir siswa reguler dimulai dari pengetahuan, lanjut ke pemahaman, lalu ke aplikasi, analisis, perpaduan, baru ke evaluasi. Tapi kalau misalnya mahasiswa yang lebih mampu, yang punya tingkat berpikir yang lebih tinggi gitu ya dibandingin siswa yang biasa, di sini bisa dimulai dari tingkat evaluasi terlebih dahulu. Setelah ke evaluasi baru dilanjut dari pengetahuan. Kalau dari mahasiswa yang lebih mampu juga dia sama tapi porsinya beda. Jadi kalau misalnya siswa reguler di sini pengetahuannya lebih banyak. Ibaratnya waktu belajar tentang pengetahuannya ini lebih banyak dibandingkan pemahaman. Jadi makin ke atas itu waktu belajarnya makin sedikit gitu. Tapi kalau misalnya untuk siswa yang lebih mampu gitu ya, di sini dia untuk tingkat pengetahuan waktunya cukup sedikit aja. Waktunya sedikit, pemahaman nambah, aplikasi, analisis, perpaduan, baru evaluasi yang paling banyak. Jadi urutannya tetap sama, hanya waktu belajarnya yang berbeda. Jadi kalau di siswa yang lebih mampu, di tahap evaluasi itu waktu belajarnya lebih banyak dibandingkan dengan evaluasi pada siswa yang reguler, seperti itu. Nah, di sini kesimpulannya pelajaran harus terencana, harus mencakup pemodelan keterampilan berpikir, contoh pemikiran terapan dan adaptasi untuk kebutuhan siswa yang beragam. Terus scaffolding atau memberikan siswa dukungan di awal pelajaran dan secara bertahap mengharuskan siswa untuk beroperasi secara mandiri, membantu siswa mengembangkan tatanan yang lebih tinggi di kemampuan belajarnya. Lalu strategi pembelajaran yang berguna termasuk latihan, elaborasi, organisasi, dan metakognisi. Itu juga bisa diterapkan. Dan selanjutnya presentasi harus singkat, bisa 5 menit gitu. Dan dibarengi dengan praktik terpadu untuk mengajarkan subketerampilan dan pengetahuan. Lalu umpan balik yang tulus memberikan informasi langsung, spesifik, dan korektif, harus menginformasikan peserta didik dari kemajuan mereka. Seperti itu.
Itu saja Pak yang dapat saya jelaskan. Sebenarnya kalau di PDF itu ada contoh fase tabel. Mungkin saya coba Iya, coba tampilkan share-nya pemirsa ya. ya. Soalnya tabelnya ada yang pertanyaannya gitu juga. Tapi ini saya bukanya yang udah versi bahasa Indonesianya ya Pak. Nah di sini ada contoh contoh perancangan gitu ya, penyelidikan melalui tingkatan pertanyaan. Jadi kalau di sini ada fase-fasenya, terus ada mendekatinya dan strategi pertanyaannya itu seperti apa. Di sini contohnya dalam fase konsep atau pemahaman, di sini seluruh kelas guru diarahkan. Jadi guru-guru semua diarahkan. Nah, di sini strategi dan pertanyaannya tunjukkan garis bilangan -10 sampai 10 dan diskusikan bilangan negatif dan positif. Terus peragakan 2 plus 4 -8 plus 2 pada garis bilangan. Terus di sini agak kecil ya. Di sini tulisannya tanyakan kepada kelas jawaban untuk beberapa pertanyaan lagi. Misalnya dengan soal yang lain gitu ya, tapi bentuknya masih di operasi bilangan, tapi dengan angka yang lain, seperti misalnya 8 min 3, min 5 plus 2, dan demonstrasikan pada garis bilangan. Terus pada fase pengantar tugas, di sini dipadu oleh guru. Nah, pada saat dipadu oleh guru, di sini guru menyajikan tugas dan memberikan contoh 4 bilangan berurutan dengan disisipkan tanda plus, min, misalnya 3 plus 4 plus 5 min 6 sama dengan berapa. Nah, mintalah cara lain untuk memasukkan tanda-tanda itu. Pada tahap individu eksplorasi, di sini undanglah siswa untuk menemukan lebih banyak cara. Jadi biar 3, 4, 5, 6 itu hasilnya sama dengan 6, operasinya bisa apa aja selain 3 plus 4, 4 plus 5, 3 plus 4 plus 5 min 6. Selain cara ini mungkin angkanya masih sama, tapi dengan menggunakan plus min diubah posisinya, tanda operasi plus minnya itu biar hasilnya jadi 6, itu di posisi plus minusnya itu di mana. Nah, itu minta untuk siswa mencoba. Terus berikutnya pertanyaan guru ke seluruh kelas. Berapa cara yang dapat dilakukan? Jadi dari yang tadi nih, dari 1, 2, 3, 4 angka, ada 3 operasi bilangan. Oh, sebenarnya 2 ya, plus sama minus aja. Nah, mereka bebas tadi mau nyisipin plus sama minusnya di mana, biar hasilnya 3, 4, 5, 6 itu hasilnya 6. Nanti pas siswanya itu udah mencoba, guru mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, berapa cara yang dapat dilakukan? Terus guru bisa merekamnya pada potongan kertas untuk eksplorasi memfasilitasi berbagai urutan. Jadi mungkin di sini guru bisa setelah bertanya gitu ya, kan anak-anak mungkin ditunjuk salah satu, itu caranya kayak gimana gitu. Nanti dikumpulin ada beberapa cara. Nah, terus pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa memeriksa apakah kita memiliki semuanya? Terus urutan tanda mana yang memberikan jawaban terkecil atau terbesar? Apa ada cara lain kayak gitu? Terus yang bisa kita lakukan untuk mengaturnya seperti apa gitu. Terus itu hanya satu contoh. Terus apa saja yang bisa kita lakukan sekarang. Nah, terus fase berikutnya di sini perkembangan dari penyelidikan. Nah, di tahap yang pertama di sini individu eksplorasi. Di sini di individu eksplorasi ini siswa memilih sendiri nomor berurutan, menulis himpunan pada strip kertas dan menghitung jawabannya. Lalu tahap yang kedua diskusi berpasangan. Pada diskusi berpasangan di sini mintalah pasangan untuk mencari persamaan dan perbedaan dalam set mereka. Jadi kertas yang tadi udah diambil dan mengeksplorasi berbagai pengaturan strip untuk mencari pola.
Terus tahap yang ketiga, pertanyaan guru ke seluruh kelas. Yang pertama, apa yang Anda perhatikan? Apakah ada polanya? Pertanyaan apa yang Anda pikirkan? Terus apa ide yang Anda miliki? Seperti itu. Terus di sini kelanjutan dari penyelidikan, tahapnya itu individu atau bisa juga kelompok. Nah, di sini siswa memutuskan arah mana untuk mengeksplorasi dan menyimpan catatan. Lalu sesudah itu guru bertanya pola apa yang dapat Anda temukan, terus apa yang telah Anda temukan, bisakah membuat prediksi tentang jawabannya, seperti itu. Nah, di kegiatan terakhir penutupan, di sini individu dan kelompok berbagai temuan dan pertanyaan yang lebih lanjut. Mungkin pertanyaan terakhir di sini, siapa yang punya solusi yang berbeda, seperti itu. Terus apa yang akan terjadi jika ini berubah? Apakah hasil setiap orang sama? Jika iya, caranya gimana? Jika tidak, kenapa tidak? Kayak gitu. Terus manakah cara terbaik untuk menjelaskan pola ini? Mengapa? Kayak gitu. Ini contoh dari perencanaan. Ini mungkin tahap SD kali ya. Tugas di sini menulis 4 angka berurutan, sisipkan tanda penambahan atau pengurangan di antara setiap angka. Jadi yang tadi angka yang diberikan, mungkin angkanya bisa dipilih sendiri, yang penting 4 angka. Dari 4 angka itu sisipkan tanda pengurangan atau penjumlahan di setiap angkanya dan dihitung nanti hasilnya berapa. Seperti itu. Ini contohnya, contoh penyelidikan melalui tingkat pertanyaan. Begitu, Pak. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika banyak kekurangan, saya kembalikan lagi ke Pak Tian dan Bu Flavia. Ya, baik. Terima kasih Bu Risa atas presentasinya. Ini menarik ya tentang pengembangan atau strategi ya, teknik untuk meningkatkan kemampuan berpikir matematika tingkat tinggi siswa ya. Jadi ada beberapa strategi ya. Di antaranya itu questioning strategies, bagaimana kita bertanya kepada siswa gitu ya. Kemudian ada feedback, umpan balik, kemudian team activities, ya, aktivitas kelompok, kemudian computer mediation. Ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari yang lain, silahkan. Bismillah, Pak Tian, Bu Flavia, Ya. dan Bu Risa izin bertanya. Ya, silahkan. Tadi di slide-nya Bu Risa kan ada masalah kanan. Nah, itu tuh maksudnya masalah kanan tuh gimana ya? Yang waktu awal banget itu. Terima Ya, kasih. betul. Jadi Bapak juga mencatat masalah Ini, kanan. Apa itu? ini kayaknya pengartiannya, mohon maaf ya Pak, karena saya pakai yang translate, Iya, jadi mungkin pakai mesin ini Bu kurang, Risa ya. iya, jadi mungkin kurang ini. Itu yang di mana ya, saya juga lupa. Nanti saya cari dulu deh ya. Saya belum ketemu di mana ya. Soalnya saya juga tadi kurang nangkep gitu Bu Risa, maksudnya masalah kanan tuh apa kayak gitu. Sebenarnya sejujurnya saya juga Bu Laili, karena mungkin saya fokusnya ke yang ini nih, bentar. Mungkin Bu Risa coba tampilkan yang versi bahasa Inggrisnya gitu. Iya, iya. Biar ini. Nih, gimana ya? Mungkin saya dengan screen aja kali ya Pak. Di ini tadi ya, di feedback. Nah, kalau di feedback. Nih. Jadi kalau di
yang ini kan yang tadi, gunakan cek informal seperti jempol ke atas atau jempol ke bawah untuk menunjukkan siapa yang mendapat masalah benar. Ini kayaknya benar deh, bukan kanan, benar. Di sini soalnya bahasa Inggrisnya use informal check. Nah, di sini to get a problem right. Benar ya harusnya ya, bukan kanan. Iya, Pak ya? Iya, betul. Iya, saya juga baru. Iya, Saya terlalu fokus ke yang bahasa Indonesia-nya, jadi lupa nggak ke itu. iya, Jadi harusnya masalah benar. Jadi maksudnya mungkin di sini adalah kan ini kan feedback ya, umpan balik. Jadi kalau misalnya ada siswa yang menjawab pertanyaan benar gitu, mungkin bisa mengacukan jempol gitu ya. Kalau misalnya benar jempolnya ke atas, kayak gitu. Kalau misalnya nggak benar berarti ke bawah kayak gitu. Itu sih. tapi ini disesuaikan dengan budaya ya, jangan sampai Oh iya, kalau di diikutin juga Indonesia jempol ke kayaknya bawah kurang, kan. iya Wah, benar. ini. Jadi apa perlu penyesuaian ya. Oke, bagus ya. Jadi ini Bu Risa menggunakan scene ya. Tadi Bapak juga kaget, kok ada PDF artikel yang bahasa Indonesia ini. Berarti sudah ada apa? Sudah canggih begitu ya. Bagaimana bahasa Inggris bisa apa yang bentuk PDF ya, bisa ditranslate dan hasilnya PDF juga begitu ya, Bu Risa ya? Bisa, iya. Bisa Pak, sekarang alhamdulillah zaman udah canggih Pak, jadi memudahkan Ya, kita tapi harus semua. hati-hati ya karena Iya, karena itu eh, tadi kalau misalnya nggak dicek mm, ke bahasa Inggrisnya juga banyak yang mm, salah-salah, ada beberapa yang salah iya, juga. jadi bisa jadi ada yang apa tidak sesuai konteksnya katanya. Masalah kanan ternyata siswa yang menjawab benar gitu ya, eh, right answer. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang lainnya? Ini yang lainnya eh, di mana ini? Bu Dies, Pak Wildan, ya, Bu Inai, Bu Tuti, Bu Erni. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Inai. Kak Risa mau tanya, Kak. Ini kan Kakak bahas kayak buat apa namanya untuk diskusi antar siswanya gitu ya, ya Kak, buat saat kegiatan pembelajarannya. Biasanya tuh saya sebenarnya ingin tahu aja perkiraan alokasi waktu yang bisa digunain itu minimal atau maksimalnya berapa ya Kak? Soalnya pasti kalau kita bahas soal untuk HOTS itu pasti biasanya butuh waktu yang lama, sedangkan kan alokasi belajar itu apalagi dalam pandemi seperti ini ya kayak itu terbatas seperti itu. Nah, mungkin bisa ditanggapi Kak Risa untuk melakukan kegiatan ini tadi. Terima kasih Kak. Jadi, iya sama-sama Bu Ina. Jadi sepemahaman saya di yang saya sampaikan itu kan strategi untuk bisa meningkatkan kemampuan HOTS. Tapi di sini strateginya bisa tadi ada beberapa yang menggunakan strategi bertanya, terus juga kan di PowerPoint yang terakhir-terakhir itu ada contoh-contoh pertanyaan gitu ya. Jadi lebih kayak ke pada saat proses pembelajaran supaya belajarnya juga mungkin aktif gitu ya, ada umpan balik antara guru sama siswanya. Jadi guru itu mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu yang nggak cuman berapa jawabannya kayak gitu doang. Misal 2 tambah 3 berapa jawabannya, nggak cuma kayak gitu doang, tapi 2 tambah 3 misal 5 kenapa kayak gitu. Jadi bisa apa namanya ya, siswa juga bisa mengambil jawaban lain. Kenapa ya alasannya 2 tambah 3 itu 5 kayak gitu. Lebih ke situ sih kayaknya kalau yang tadi contoh-contoh karena banyak-banyak contoh pertanyaan gitu ya. Terus kalau misalnya kayak tadi yang saya sambil share screen lagi kali ya Pak. Kayak misal di sini strategi bertanya. Nah, strategi bertanya di sini pada saat pembelajaran jadi
mungkin ngebahas satu soal nih, tapi dalam pembahasan satu soal itu guru bisa melontarkan beberapa pertanyaan yang bisa meningkatkan siswa secara nggak sadar itu udah termasuk berpikir tingkat tinggi loh kayak gitu. Contohnya tadi kayak pertanyaan-pertanyaan yang mana tadi di bawah yang banyak tuh. Nih, jadi nih menggunakan pertanyaan untuk menstimulasi berpikir matematika. Jadi ngasih pertanyaannya sih satu, tapi mungkin dari satu pertanyaan itu mungkin soal bisa beberapa pertanyaan kayak gitu. Yang contohnya seperti ini tadi, ini contoh-contoh pertanyaannya gitu. Jadi dalam pembelajaran, dalam pembahasan materi bisa diselipin satu atau dua atau tiga pertanyaan-pertanyaan yang bisa meningkatkan siswa ke berpikir yang lebih kritis, yang lebih kreatif gitu ya. Jadi bukan cuma nanya hasil 2 tambah 3 berapa, 5, udah kayak gitu doang selesai. Tapi ditanya juga mungkin alasannya, terus caranya, kayak gitu. Itu sih menurut saya, Bu Ina. Jadi kalau dibilang alokasi waktunya, mungkin ya disesuaikan dengan alokasi pembelajarannya aja. Karena kan yang membawa itu kan, yang memimpin KBM, kegiatan belajarnya kan guru ya. Jadi gurunya juga harus punya ibaratnya timingnya gitu ya, bisa mengatur waktunya dengan melontarkan beberapa pertanyaan, tapi juga cukup di jadwal pelajarannya seperti itu. Itu sih kalau menurut saya. Ya, baik Karisa, atas jawabannya. Iya, Terima kasih. sama-sama. Itu menurut saya Patian, tapi Ya, mungkin oke. bisa lebih dijelaskan lagi ke dari Ya, nanti kita Nah, diskusikan. biasanya Ya, oke. karena biasanya itu biasanya kalau yang namanya diskusi ini kita nggak ngelihat waktu, tahu-tahu ternyata udah habis waktunya. Apalagi kalau kayak tanya jawab gini kan biasanya anak-anak terpancing gitu untuk menjawab pertanyaan yang dikasih guru. Nah, maka dari itu kan kadang ternyata alokasi yang dikasih ternyata nggak cukup gitu. Yang saya bayangin sih tadi ke situ, Pak. Ya. Apalagi sekarang dalam pembelajaran daring kan hanya 30 menit ya. Itu nanya-nanya, kemudian respon dari siswa yang terbatas sehingga ya habis waktunya gitu ya. Memang perlu ada teknik gitu ya. Bagaimana pembelajaran itu tidak hanya di kelas tapi juga di luar kelas ya. Entah dengan flip classroom atau kelas lain agar di kelas itu interaksi bisa dimaksimalkan ya antara guru dan siswa melalui tanya jawab, kemampuan berpikir ada yang ketok-ketok ya, mohon maaf, kemampuan berpikir matematika siswa itu berkembang. Oke, ada pertanyaan lain? Ini. Silahkan. Pak Wildan, sudah open cam? Sekarang open apa? Your voice. Suara keluarkan, Pak Wildan. Ya, baik Pak. Sebelumnya mohon maaf tadi saya sedikit terlambat masuk karena di masjidnya agak lama. Ya, silakan. Ya, terkait dengan pertanyaan ya, Bu Risa. Kalau pertanyaan itu kan nggak selalu tentang ini ya, hanya untuk memfokuskan perhatian aja gitu. Terkadang juga kan untuk mendorong munculnya gagasan-gagasan yang kreatif, inovatif dan lain sebagainya, terutama di pembelajaran HOTS gitu. Nah, ada nggak sih? Karena saya pernah sedikit membaca di salah satu buku teman saya gitu. Jadi di sana tuh ada beberapa klasifikasi terkait dengan pertanyaan gitu loh. Pertanyaan di dalam kegiatan pembelajaran HOTS. Nah, salah satunya kalau tidak salah pertanyaannya bentuk inferensial, terus di akhir ada bentuk hipotetik. Nah, itu
Mungkin klasifikasi untuk memunculkan itu ya di setiap sesinya gitu. Kan tidak selalu, tadi kata Bu Risa, sesuaikan dengan kondisi. Nah, ini mungkin bisa gambaran buat teman-teman, mungkin Bu Risa lebih berpengalaman terkait dengan pertanyaan ini. Saya sedikit lupa, hanya ingat inferensial sama hipotetik. Nah, kira-kira ada lagi nggak ya yang cocok ketika pembelajaran itu memunculkan pertanyaan jenis klasifikasinya gitu? Ini makan diskusi aja ya Pak ya? Iya, Pak Wildan. Iya, saya coba menjawab ya, Pak Wildan. Jadi Oh, iya, kalau iya. yang dari, kan saya tuh baca yang sumbernya dari yang 2 PDF ya. PDF yang kedua itu dia judulnya tentang judulnya itu dia tentang menggunakan pertanyaan untuk menstimulasi berpikir matematis siswa. Nah, contohnya ini yang tadi ya, ini yang dimulai dari sini. Sebenarnya dimulai dari sini ke bawah itu udah masuk ke jurnal yang berikutnya. Nih di sini ada contoh-contohnya, contoh-contoh pertanyaannya. Tapi kalau klasifikasinya sendiri, kalau yang dari saya baca, yang tadi Pak Wildan sebutin itu saya nggak menemukan. Tapi yang saya dari yang saya baca itu, yang jurnal tadi ini ada tingkat berpikir matematis itu kan kalau misalnya menurut Bloom itu kan pengklasifikasian pemikiran itu kan ada 6. Tapi kalau menurut Sanders ini bisa jadi 7. Nah, ini yang berguna untuk yang cukup berguna dalam matematika. Nah, ini ada tingkat berpikirnya. Nah, ini ada contoh-contoh pertanyaannya yang sebelah kanan. Ini contoh-contoh pertanyaannya. Jadi kalau misalnya pada tingkat berpikir penyimpanan, kira-kira contohnya apa ya biar di dalam tingkat berpikir yang ini. Nah, ini contohnya seperti ini. Contohnya misal apa yang telah kami kerjakan atau pernahkah Anda melihat sesuatu seperti ini sebelumnya? Jadi kalau penyimpanan itu cuma mengaitkan informasi yang sebelumnya ke informasi yang baru yang mau dipelajarin kayak gitu. Nah, ini ada nih sebelah kanan ini contoh-contoh pertanyaannya sebelah kirinya. Ini tadi ada 7 ya. Ini ada 7, ini contoh sebelah kanan itu contoh-contoh pertanyaannya. Gitu sih. Tapi kalau yang dari saya baca yang tadi Pak Wildan sebutin itu nggak ada, mungkin beda sumber kali ya Pak ya. Karena beda sumber jadi yang tadi Pak Wildan sebutin nggak dibahas sama saya gitu. Jadi kalau contoh-contohnya ini ada, tapi bukan yang kayak Pak Wildan tadi sebutin. Itu Pak Wildan, gitu perhatian pemahaman saya. Oh ya, baik Bu Risa. Ya mungkin nanti bisa saya search lagi lah. Itu juga bacanya sekilas sih. Hanya selewat gitu kebetulan. Karena beda sumber mungkin ya. Kan ini juga Iya. soalnya cuma menurut Sanders doang. Mungkin ada yang menurut yang lain-lainnya juga karena saya bacanya cuma tadi referensinya cuma 2, jadi ya ini aja katanya gitu. Mungkin nanti itu beda referensi, tapi sebenarnya intinya juga hampir sama ya. Jadi kalau untuk ya ini bisa membantu Bapak Ibu gitu ya, tingkat berpikir itu lebih kayak ini, kayak bertahap gitu. Jadi kalau untuk ke tingkat yang HOTS itu kan kayak kemarin bagaimana sih? Nah, ini mungkin dari tahapannya lah. Jadi kayak awalnya kayak review dulu di tahap yang mengingat ini ya, review materi sebelumnya, terus kemudian menggambarkan model. Ini bisa dilakukan nggak hanya satu, jadi kayak bertahap dalam satu pembelajaran bisa dilakukan ini, kayak bertahap dulu, nge-review dulu yang pertama, kemudian baru menuliskan gambar, ada perbedaannya, cari pola. Sampai terakhir bisa next lagi. Nah, itu kalau di taksonomi Bloom yang 6, sebenarnya juga masuk yang evaluasi ini ya. Jadi dia bisa menemukan beragam kemungkinan. Ada kreasi di situ.
Sebenarnya intinya sama sih, kayaknya dia lebih menjabarkan lagi, intinya gitu ya, tahapan-tahapannya. Kalau menurut saya seperti itu sih. Itu bisa kelihatan ya. Jadi ini bisa pertanyaan-pertanyaan ini sepertinya bisa juga membantu gitu ya, membantu Bapak Ibu meningkatkan hot siswa gitu ya. Seperti itu. Tadi juga ada macam-macam metode ya, ada feedback gitu ya, feedback balik kayak gitu. Jadi dengan ya sebenarnya melanjutkan yang materi sebelumnya ya Bapak Ibu ya, ada feedback kayak gitu ya, umpan balik gitu ya. Kita juga kadang-kadang perlu umpan balik dari siswa untuk tahu apa sih problemnya. Jangan-jangan apa yang kita sampaikan tidak ada di kegiatan tim gitu ya. Dari kegiatan tim, kemudian tujuannya apa? Tujuannya untuk mengkonstruksi pengetahuan gitu ya, melalui interaksi. Nah, tadi udah disampaikan sama Bu Risa juga. Nah, itu ada macam-macam ya. Dari kegiatan timnya ada macam-macam. Ada diskusi, ada apa lagi tadi? Peer tutoring gitu ya. Kayak tutor dengan sebaya, teman sebaya. Ada cooperative learning. Kalau cooperative learning ini juga bisa ada ahlinya sendiri juga yang membahas lebih dalam. Salah satu tokohnya tuh Slavin tuh ya, yang paling fenomenal juga di bidangnya gitu ya. Ada STAD, jadi kelompoknya dibagi 4-4 kayak gitu ya. Terus kemudian Jigsaw, ada kelompok ahli, kelompok asal gitu ya. Kalau mau diperdalam lagi gitu ya. Jadi metodenya itu macam-macam gitu ya, banyak gitu ya. Dan lain-lain. Kemudian ada lagi apa lagi? Mediasi gitu ya. Bantuan melalui komputer kayak gitu ya. Ini juga bisa digunakan apalagi yang saat ini ya, lagi PJJ juga gitu ya. Selanjutnya udah kayaknya udah gitu ya. Nah, itu semua kadang-kadang kita juga butuh pertanyaan-pertanyaan, makanya ini dibahas di akhir ada pertanyaan-pertanyaan yang membantu kayak gitu. Biasanya pertanyaan-pertanyaan yang memberikan stimulasi gitu ya ke siswanya, dan pertanyaannya kalau bisa pertanyaan terbuka. Kayak tadi kan contoh-contohnya setiap level, tadi kan ada level-level ya, level berpikir itu kayak berkelanjutan ya, bertingkat gitu, tapi bisa dilakukan secara bersamaan kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi untuk lebih ke menstimulasi apa ya, kayak merangsang juga sih supaya siswa tuh ke arah HOTS gitu. Ini lama-lama kan awal dari ini ya, mengingat, nge-review sampai dari Inggris ke Indonesia itu ya. Itu kan juga ya plus minus mengubah berapapun sampai bebas. Jadi situ siswa bisa kreatif juga kan di situ. Itu kan sebenarnya siswa sudah mengarah ke HOTS ya, ke kreativitas kalau gitu. Sebenarnya ada Kararas itu kan kalau contoh yang tadi lebih seperti itu ya, yang saya tangkap untuk hari ini sangat menarik sih. Jadi ya Pak Tian ya. Ya, nah, terima kasih Bu Sofia. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin saya mau nanya, Pak. Ya, silakan Bu Rosni. Iya, ke Bu Risa. Mungkin buat diskusi kita juga, saya jadi kepikiran kalau sekarang ini kan kita kan belajarnya juga kayak blended ya. Nah, terus juga kita belajar banyak guru-guru juga pakai kayak Google Classroom, Microsoft Teams. Terus kita juga belajarnya tuh via chat juga. Nah, kira-kira kalau menurut Bu Risa, efektif nggak kalau misalnya kita menggunakan strategi bertanya-tanya gitu, cuman melalui chat gitu, kayak melalui chat di Google Classroom atau di Teams kayak gitu. Izin menjawab ya Pak Tian dan Bu Sofia. Kalau menurut saya kayaknya sama aja, cuman bedanya kan yang satu kalau misalnya langsung gitu ya kedengeran suaranya, tapi ya kalau yang satu dia ngetik lewat tulisan gitu. Kalau misalnya pertanyaan yang diajukan itu dijawabnya tapi bareng-bareng gitu ya, mungkin jeda semenit atau 2 menit, karena sebenarnya juga mungkin kalau misalnya jawabannya lewat chat, ada kemungkinan juga anak copy paste jawaban dari temannya, ada kemungkinan juga kayak gitu. Tapi kan bisa dilihat juga mungkin dari tenggat waktunya ya yang dikirim. Misal gurunya ngasih soal, terus si A
jawab duluan, terus 5 menit kemudian baru si B jawab duluan. Nah, ini kan bisa jadi apa namanya, si B ini entah baru baca atau bisa juga lagi mencerna dulu atau gimana. Sebenarnya sih gimana ya? Kalau misalnya jawabannya si anak itu beda sama temen-temennya gitu ya, sebenarnya sama aja gitu. Cuman ada kekhawatiran kayak gitu tadi, mengcopy jawaban dari temennya kayak gitu. Kalau misalnya dia copy jawaban dari temennya kan berarti kan dia nggak apa ya, nggak, entah dia nggak paham, pura-pura paham, yang penting ngejawab kayak gitu kan juga sebenarnya ada. Jadi ada plus minusnya juga sih. Kalau misalnya tapi emang nggak bisa banget nih, kan ada mungkin beberapa sekolah juga yang nggak bisa pakai Zoom atau Google Meet yang sinkronus gitu ya, harus cuma bisa lewat WA atau lewat GCR kayak gitu. Itu balik lagi ke kejujuran anak-anaknya sih kalau menurut saya ya, ngejawabnya seperti apa. Tapi kalau dibilang efektif apa enggak, lumayan efektif, bisa dibilang juga cukup efektif gitu kalau menurut saya. Berarti mungkin bisa sesuai kebutuhan aja kali ya, Bu Risa, kebutuhan gurunya. Iya Atau sih, gimana? disesuaikan dengan kebutuhan gurunya. Kalau misalnya itu tadi yang saya bilang, mungkin kan ada sekolah yang emang nggak bisa banget apa buat Zoom atau pokoknya yang pelajaran sinkronus gitu ya. Tapi dia cuma bisanya lewat chat doang, lewat Google Classroom doang. Pokoknya bisa cuma lewat chat-chatan gitu, nggak bisa lewat video. Ya berarti ya mau nggak mau tetap gurunya biar anaknya juga apa ya, bisa melatih berpikir tingkat tingginya juga, ya mau harus tetap diajukan pertanyaan, ya entah itu nanti yang jawabnya sedikit atau yang ngejawab satu terus yang sisanya jawabnya sama kayak gitu. Itu kan balik lagi ke anaknya masing-masing. Atau bisa juga nanti dikoreksi lagi dengan jawabannya si anak, jawaban misalnya nih guru ngasih soal, habis guru ngasih soal, terus habis itu guru nanya, atau guru nanya dulu, habis guru ngasih pertanyaan, terus guru ngasih soal. Nanti kan bisa di cross check antara jawaban yang dia ketik sama jawaban soal yang kita kasih gitu. Kalau misalnya emang dia paham, berarti kan dia bisa ngerjain soalnya. Kalau misalnya dia ngikutin jawaban teman-temannya gitu, pas dikasih soal dia nggak akan bisa ngerjain soalnya. Kayak gitu sih kalau menurut saya. Oke, terima kasih Bu Risa. Oke, bagus ya, Bu Rosin ya. Memang kalau menurut Bapak ya, dua hal ini ya, menjawab dengan lisan, menjawab dengan tulisan, itu dua-duanya perlu dikembangkan juga ya, karena sebagian besar dari kita itu memang lebih condong pada budaya lisan gitu ya. Untuk menyampaikan sesuatu melalui lisan verbal gitu ya. Tapi ketika diminta menyampaikan sesuatu dalam tulisan, itu terkadang agak kesulitan gitu ya. Jadi menurut Bapak itu dua-duanya itu perlu dilakukan ya. Kan ketika dalam mengungkapkan ide dalam tulisan, sebetulnya ada unsur-unsur ya atau aspek-aspek ya kemampuan berpikir tingkat tinggi yang dia kembangkan ya. Jadi dia mengevaluasi tulisannya sendiri, jadi apakah tulisannya itu bisa dipahami oleh dia sendiri atau dipahami oleh guru gitu ya, atau dia menganalisis tulisannya gitu ya. Kemudian juga dia bisa jadi dia mengevaluasi tulisan orang lain gitu ya, jawaban orang lain apakah betul atau tidak. Nah ini oleh guru ya perlu diarahkan gitu ya, seperti itu. Dua-duanya menurut Bapak perlu berikan kepada siswa. Bu Sofia mungkin ada yang menambahkan ya terkait dengan ini. Iya, iya sih. Emang ada beberapa kendala juga ya kalau kita PJJ gitu ya. Kita kadang-kadang nggak bisa lihat juga
mahasiswanya juga, terus kadang-kadang juga off cam, tapi off cam kita nggak tahu kemana juga, kadang-kadang itu jadi problem kita juga ya, untuk menerapkan HOTS. Kalau kita ke tatap muka langsung aja kadang-kadang implementasinya juga susah gitu ya, apalagi kalau PJJ gitu ya. Tapi ya mungkin tadi itu dibantu dengan beberapa pertanyaan ya, karena yang disebutkan nama langsung ditanyain pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah ada, itu mungkin bisa membantu gitu ya, kayak ditodong gitu ya, satu persatu mungkin beberapa ya, mungkin nggak mewakili semua, tapi kan itu jadi salah satu mungkin alternatifnya. Ya, seperti itu dari saya. Atau ada masukan lagi dari yang lain, Bapak Ibu, atau pengalamannya bagaimana? Mungkin pernah memberikan feedback balik, ataupun diskusi gitu ya. Ya, ini kemampuan bertanya memang kemampuan yang harus dimiliki oleh guru ya. Ada yang menyampaikan bahwa bertanya itu lebih sulit daripada jawab pertanyaan gitu ya. Apalagi yang bertanya itu adalah seorang guru, karena serta-merta seorang guru bertanya itu pasti ada tujuannya gitu ya. Tidak hanya guru ingin tahu gitu ya, tapi tujuannya adalah mengarahkan siswa gitu ya dalam konstruksi ya, kalau dalam apa filsafat gitu ya, pendekatan konstitusi. Jadi pertanyaan yang diajukan oleh guru itu mengkonstruk pengetahuan siswa begitu. Dan ketika guru bertanya gitu ya, nanti ada yang namanya waktu tunggu ya, apalagi memang diberikan waktu pada siswa untuk berpikir jawabannya. Jadi jangan sampai guru minta siswa langsung menjawab gitu ya. Ketika siswa itu diberikan waktu untuk berpikir, nah di situ siswa itu mulai mengaktifkan gitu ya kemampuan berpikirnya. Jadi lebih bagus ya kalau misalkan guru banyak bertanya di kelas ya daripada banyak menjelaskan. Tadi di lesson plan-nya itu ya bagus sekali gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat artikel itu ada pertanyaan-pertanyaan dan memang harus diajukan ya pertanyaan itu kepada siswa. Menariknya kan kalau anak kecil dia selalu bertanya gitu, ini apa gitu, jadi ingin tahu gitu. Itu bagus ya, menunjukkan bahwa anak tersebut memiliki semangat untuk belajar gitu. Tapi ternyata di sekolah rasa ingin tahu anak kecil itu ternyata hilang ya. Jadi anak-anak yang di sekolah itu menjadi pemalu, bahkan bukan hanya tidak mau bertanya gitu, ketika ditanya pun agak sulit jawab gitu. Ini interaksi antara guru dan siswa perlu ditingkatkan dengan tanya jawab gitu. Ada lagi yang ingin didiskusikan nih? Pak Yoga ini baru bergabung. Iya Pak, maaf Pak, karena baru nyala internet di rumah. Soalnya dari tadi pagi mati lampu. Nah, tadi yang terkait bahasan feedback-nya itu ya Pak, nah yang Bapak jelaskan juga, saya juga masih agak berpikir ya Pak, terkait kenapa siswa itu lebih sulit bertanya dibandingkan menjawab. Padahal tanya itu yang dia jelaskan, yang dia bingungin sendiri. Nah itu saya juga masih bingung sih Pak, tapi karena di kelas itu sering menerapkan kalau misalnya belum berani bertanya, coba mulai dari angkat tangan dahulu. Kayak gitu sih Pak kalau dari saya. Nah saya juga masih belum ketemu sih Pak
jawaban kenapa siswa itu nggak berani bertanya. Ya, menarik. Heeh, Pak. Betul ya. Ya mungkin karena kebiasaan mungkin ya. Kebiasaan pertama di sekolah itu guru yang superior, yang dominan, sehingga tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya begitu. Terus mungkin ketika ada siswa yang bertanya, terus pertanyaannya kurang bagus, itu apa ya, Disorakin Pak biasanya Pak. disorakin atau Iya. sama gurunya, kamu nanya itu aja apa? Itu aja nggak tahu gitu kan ya. Nah, dengan respon seperti itu siswa menganggap kalau saya bertanya nanti bakal seperti itu gitu ya. Jadi merasa bersalah kalau bertanya, padahal justru iklim tanya jawab itu perlu diaktifkan gitu ya. Seharusnya guru memberikan semacam apresiasi ya bagi yang bertanya gitu. Nah, mungkin karena ini bergulir ya dari SD, SMP, SMA gitu ya. Kebiasaan tersebut sehingga ketika di perkuliahan atau di SMA mereka siswa-siswa agak malu bertanya gitu. Padahal harusnya ya ketika ada suatu kebingungan mereka ungkapkan gitu. Atau ada yang lain mungkin. Nah, itu dari kata Bu Leli ya. Jadi mereka malu bertanya karena takut dianggap bodoh gitu. Nah, ini juga macam apa ya? Pandangan umum gitu ya. Kalau bertanya itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak tahu gitu ya. Dan ketidaktahuan itu sesuatu yang dianggap negatif gitu ya. Ya, harusnya kita ya sebagai guru memberikan apresiasi gitu. Apresiasi kepada siswa yang bertanya, kemudian mendorong siswa untuk bertanya gitu. Ya mungkin salah satu caranya ya ditunjuk gitu ya. Tadi kamu coba bertanya gitu ya. Jadi kan selain menjawab gitu ya, kita juga meminta siswa untuk bertanya gitu ya. Mungkin ada ini pendapat Bu Flavia gimana? Kayaknya cukup ya Pak ya. Oke. Baik. Mungkin kita cukupkan ya Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini. Bu Risa ada yang ingin disampaikan? Iya, ya? mau nanya, bukan nanya sih. Kan Bapak kan setiap ini kan ngerekam ya Pak, tapi kayaknya baru ada satu kalau nggak salah rekamannya, mau minta rekamannya Pak kalau boleh. Oh iya, boleh, Karena boleh. dari kemarin-kemarin kayaknya belum ada ya, gitu. Iya, baik. Sama nanti kira-kira UTS-nya kita ngapain ya Pak? Maksudnya ngerjain soal atau gimana? Apa ngerjain ini soal atau seperti apa? Untuk rekaman nanti saya ini kirimkan ya linknya. Ada satu rekaman di Bu Sofia ya? Nanti saya kirimkan juga Pak. Iya, oke. Baru satu. Ini yang yang keenam ya. Keenam berarti di saya ada 3 ya. 4, 5. Ya, berarti 4 yang belum saya share gitu ya. Nanti saya share. Untuk UTS tapi kita tidak ini ya, tidak ada soal seperti itu. Jadi target kita sebenarnya kan desain pembelajaran ya. Jadi dari sekarang Bapak Ibu harus sudah ya menentukan topik yang akan dijadikan fokus dari artikelnya gitu ya. Maksudnya topiknya topik matematikanya gitu ya. Jadi desain pembelajaran matematika topik
X ya untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi gitu ya siswa. Jadi, seharusnya pekan ini sudah mulai diinikan ya, ditentukan ya topiknya. Pak, maaf Pak mau nanya, Iya. tadi kan berkaitan bentuknya artikel kembali ya Pak. Nah, kalau yang kemarin Bu Flavia pernah jelasin ya kalau nggak salah bentuknya kayak model RPP gitu Pak, RPP full kalau nggak salah ingat saya. Ya dibuat umum aja ya. Kalau RPP mungkin terlalu spesifik ya Bu Flavia ya, atau gimana? Kayaknya kemarin ada 2 ya Pak ya. Nanti pertemuan keberapa kita RPP, terakhir luarannya jurnal. Artikel ya, kalau Artikel nggak salah ya. kemarin. Atau di Ada 2 judulnya. Untuk RPP nanti mungkin presentasi ya Pak ya, pertemuan ke-9. Nah, kalau artikel kayaknya beda lagi. Seperti itu sudah. Ya, Itu luaran sebetulnya akhir nanti. iya betul. Jadi sebenarnya RPP itu tangga menuju desain gitu ya. Kalau desain kan dia masih bersifat umum ya, umum. Kalau RPP dia lebih spesifik. Tapi sebetulnya elemen-elemen dalam artikel itu bisa diambil dari RPP gitu. Jadi tidak masalah. Mungkin sudah terbayang apa yang akan dikembangkan ya dalam proses pembelajaran. Jadi mungkin yang pertama itu RPP gitu ya, Bu Flavia. RPP, kemudian yang kedua itu desain ya, artikel desain pembelajaran. Bapak Ibu sudah tahu gitu ya, bagaimana membuat artikel desain pembelajaran. Jadi tidak terlalu spesifik gitu ya, umum. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dua-duanya itu berkaitan, tidak kesana kemari, tapi memang dua-duanya mendukung gitu ya. RPP itu di minggu keberapa ya, Bu? RPP sebenarnya kemarin udah saya informasikan Pak. Kemarin sempat pertemuan ke-4 ya kalau nggak salah, bahas KIKD. Nah, itu ini hampir berjalan ya, kerjaan di rumah. Ini kan juga ada macam-macam metode ya, bisa digunakan juga sambil jalan. Nanti pertemuan 9 mungkin presentasi. Kalau dari RPS-nya ya. Nanti terakhir output-nya, luarannya kita artikel mungkin. Oh iya, betul, pertemuan ke-9 ya. Oh iya betul. Jadi sekarang sambil berjalan, yang ada macam-macam metode ya, bisa digunakan juga untuk membantu RPP-nya presentasi. Iya betul, pekan ke-9. Sekarang pekan ke-6, 8, 9 ya, 9. Oke, begitu ya Bapak Ibu RPP. Jadi ya tidak membuat RPP yang baru, tapi yang lama, ya, RPP yang Bapak Ibu miliki itu bisa dimodifikasi ya, ditambahkan poin-poin atau aspek-aspek yang berkaitan dengan pengembangan coach ya. Tadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan ya, jenis-jenis pertanyaan itu bisa dimasukkan ke RPP Bapak Ibu. Jadi tidak membuat yang baru ya Bapak Ibu. Tapi kalau ingin membuat yang baru juga silahkan. Seperti itu. Dan memodifikasi apa yang ada. Oke, begitu Bapak Ibu ya. Cukup untuk pertemuan hari ini. Pekan depan siapa yang presentasi? Pekan depan itu ini ya, artikel ya.
ke hasil penelitian terkait pembelajaran HOTS. Ya. Ada artikel 8 juga artikel 9. Siapa pekan depan? Bu Des? Ya, Pak, maaf. Kenapa sinyalnya tadi? Pekan depan siapa yang presentasi? Saya Pak Yoga. Oh. Oke, Pak Yoga. Setelah bisa. Oke, siap-siap ya, Pak Yoga ya. Baik, kalau tidak ada yang ingin disampaikan, cukup ya kita tutup pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa Bapak, ya mohon gimana? maaf. Nanti teman-teman dari kemarin nanyain ke saya soal rekamannya ya, Pak. Iya. Hasil rekaman recordingnya. Oke. Minta tolong dikirim ke grup. Oke, siap. Ini Bu Des baru nyambung ini. Iya. Terima kasih banyak. Ya, rekaman tadi sudah dibahas. Baik, kita tutup ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.